Pada tahun 2007, KTM resmi beraliansi dengan Bajaj. Viral Mobility yang jadi perusahaan induk KTM bahkan rela 48% saham dari KTM dikuasai oleh Bajaj. Tujuan pembentukan aliansi ini adalah untuk memudahkan proses produksi dan pendistribusian motor, terutama di kawasan Asia yang jadi target utama penjualan KTM pada saat itu. Jadi, KTM dan Bajaj akan bekerja sama dalam membangun teknologi, mesin, dan juga desain produk untuk motor dengan mesin berkapasitas kecil, mulai dari 125, 200, 250, sampai 390. Motor dengan mesin bersisi kecil ini akan diproduksi di India dan diekspor secara terurai ke beberapa negara di luar India untuk kemudian dirakit, yang nantinya akan dipasarkan di seluruh penjuru benua. Kolaborasi KTM dengan Bajaj melahirkan dua produk unggulan, yaitu KTM Duke dan KTM RC Series. Dimulai dari Duke Series di tahun 2012 dan RC Series di tahun 2014. Meskipun berkapasitas kecil, KTM Duke hasil kolaborasi dengan Bajaj ini bisa dibilang tampang dan karakternya identik dengan KTM Duke yang bermesin besar buatan Austria. Perkembangan desainnya pun semakin kesini semakin agresif. Tapi sayangnya tidak untuk RC Series, yang menurut saya perkembangan desainnya semakin kesini semakin kesana, yang dimana model terbarunya ini justru bikin garuk-garuk kepala. Oke, jadi motor RC390 Family terbaru buatan KTM India ini akan jadi pembahasan kita di video kali ini. Di sini saya nyebutnya RC390 Family karena semua RC series buatan KTM dan Bajaj memiliki kesamaan desain yang identik. Konten kali ini akan berdasarkan pure dari opini pribadi, jadi kalian boleh setuju, boleh juga tidak. Dan sebisa mungkin, tidak akan ada yang namanya roasting. Sebisa mungkin ya, dan kita tidak akan bahas spek, karena fokus kita cuma pada bagian desain. Oke, kita mulai. New KTM RC390 Family ini sebenarnya sudah keluar spacesuit-nya dari pertengahan tahun 2020 lalu, pas lagi dicoba di jalanan Eropa, dan respon awal saya pada saat itu biasa aja sih. Oke, ini ya KTM RC390 yang baru, biasa aja awalnya. Sampai akhirnya muncullah spacesuit foto ini di sosial media. Dari sinilah mulai berpikir, kok gini amat ya KTM bikin motor? Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama kita akan coba bahas desain pada bagian apa saja yang baru dari motor ini. Dan sekaligus, saya juga ingin tahu gimana pendapat kalian. Ada 3 poin yang harus kalian nilai dengan menjawab suka atau tidak suka. Oke, poin yang pertama pada bagian muka. Jelas, mukanya ini sangat berbeda dengan yang model lama. Dan headlampnya ini sebenarnya mirip seperti garis desain headlamp dari Duke 390, hanya saja dibalut fairing. Dan ini kalau tampak samping, bentuknya itu kayak terlalu maju ke depan. Apakah kalian suka dengan bagian muka RC390 ini? Berikan penilaian kalian ya. Poin kedua, fairing dan model tangki. Ini modelnya juga totally new. Tapi sayangnya, bentuk antara tangki dan fairing ini kayak nggak sinkron, dan seperti terlalu dipaksakan untuk nyambung. Ini udah macam kayak fiction, pakai skin fiber dan kondom tangki full set harga 50 ribuan. Oke, tidak boleh roasting. Apakah kalian suka dengan model fairing dan tangki seperti ini? Terakhir, poin ketiga, yaitu bodi belakang. Di sini KTM itu seolah pengen banget menonjolkan bentuk subframe barunya yang katanya juga lebih ringan. Apakah kalian suka dengan model bodi belakang ini? Oke, dari 3 poin pertanyaan ini, berapa jumlah suka yang kalian berikan? Kalau kalian punya 2-3 nilai suka, artinya desain motor ini tidak ada masalah. Tapi kalau jumlah suka yang kalian berikan hanya 1 atau malah 0, berarti fix motor ini absurd. Dan jika kalian menganggap motor ini absurd, berarti kita sefrekuensi. Desain New RC390 ini memang tampak seperti motor buatan India ya. Tapi yang lebih parahnya, desain dari New RC390 Family ini ternyata justru tidak disukai oleh sebagian konsumen India. Indikasi ini bisa ditemukan dari berbagai kritikan dari pengguna internet asal India, mulai dari komen di akun YouTube dan Instagram official KTM India. Lalu dari artikel dari beberapa forum internet, bahkan sampai beberapa channel YouTube motor asal India juga mengkritik desain dari KTM RC390. Jadi malah nyanyi. Lalu pertanyaannya, kenapa KTM bikin motor dengan desain yang seabsurd ini? Absurd itu bukan berarti jelek ya. Absurd itu ya, nilai sendiri aja ya. Absurdnya desain RC390 ini seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab Kiska Design, divisi yang bertugas untuk membuat semua desain produk KTM. RC390 sangat tidak mencerminkan gaya desain buatan dari Kiska seperti biasanya. RC390 mungkin memang dibuat dan dikembangkan sama KTM India, tapi di sini Kiska seharusnya juga memberikan standar desain yang tinggi. Apalagi KTM RC390 nantinya akan berstatus sebagai produk global yang juga dijual di Eropa dan Amerika. Dan desain ini nantinya juga akan dipakai sama adik-adiknya, yaitu RC125 dan 200.
KTM RC390 ini desainnya seperti terlalu mengindiakan diri. KTM dan Kiska terkesan seperti terlalu memaksakan gaya desain India, yang ternyata justru mendapat kritikan dari orang India. Apakah kritikan ini adalah tanda perubahan minat yang berdampak pada penjualan KTM di India? Menurut Rushline.com, penjualan KTM di India memang mengalami naik turun dari bulan ke bulan di tahun 2022. Dan penjualan tertingginya ada pada bulan Januari 2022 dengan total penjualan 8.857 unit. Tapi jumlah ini adalah jumlah total dari penjualan KTM Duke dan KTM RC. Lalu kalau menurut data dari statista.com, penjualan domestik KTM di India memang mengalami penurunan di tahun 2022 ini jika dibandingkan tahun 2021 lalu. Ini domestik ya, bukan global. Apakah penurunan ini karena ada perubahan minat terhadap KTM RC? Iya, saya nggak bisa menyimpulkan, karena datanya sendiri memang tidak memisahkan antara produk KTM Duke dan KTM RC. Seandainya aja ya, KTM mengambil referensi desain dari RC8C untuk RC390 generasi baru, mungkin bakalan beda lagi ceritanya. Oke, itu adalah sedikit obrolan mengenai desain dari KTM RC390 Family. Dan sekali lagi ya, ini adalah pendapat pribadi. Boleh setuju, boleh juga tidak. Jadi bisa aja ya, mungkin desain dari RC390 ini sebenarnya tidak ada yang salah. Mungkin selera desain saya aja yang salah. Kalau kalian mau revisi atau mau berpendapat soal desain dari KTM RC series ini, silahkan tulis saja di kolom komentar seperti biasanya ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!